negara lah mungkin yang saya suka ngobrol sama guide-guide-nya gitu ya. Ada yang dari Brazil mana lah, gitu, Swedia gitu. Jadi udah banyak sebetulnya. Ya mungkin sekarang kurangnya juga itu karena dampak Covid ini gitu. Nah, terus ramainya pengunjung ke sini sebetulnya ramainya pengunjung ke sini itu dari 2012. Kalau dulu kan mungkin belum banyak HP gitu lah, belum ke upload oleh di Facebook atau Instagram gitu. Jadi kebanyakan dulu ke sini tuh yang berobat, yang jarong gitu. Nah, udah 2012-an, nah mulailah pengunjung mulai berdatangan yang wisatawan. Tapi udah khusus wisatawan nggak masuk ke wilayah situ ya. Makanya di sana itu pakai tali, nggak masuk ke. Jadi lokasi ya? Ininya gini, bukan berarti para wisatawan tidak boleh gitu kan, tidak boleh masuk ke area-area sakral. Cuman ada pendampingan. Soalnya masuk ke area-area situ tuh bagusnya gitu ya, dipandu sama juru kunci di sini gitu. Terus kalau saya lihat ke belakang gitu ya, gimana sih istilahnya ini bisa jadi disakralkan oleh juru kunci terdahulu gitu. Jadi yang tadi saya bilang bahwa di sini ada 2 air kan ya, satunya Ciengang untuk berobat yang tidak menyatu ke Pancuran 5 itu, yang satunya Cikahuripan yang tadi akan masuk di sini ada batu Pancuran, terus ada air. Nah, itu yang namanya Cikahuripan. Nah, dulu mah waktu zaman Eyang juru kuncinya Eyang siapa? Itu namanya Eyang Dira, Eyang Dirja. Nah, Eyang Dirja ini tuh salah satu dia sesepuh dan sekaligus dia kepala desa dulunya. Ini kan dulunya sebelum ke desa Patengang, ini desanya Lebak Muncang. Dulu. Nah, jadi yang menunjuk juru kunci itu Eyang ini ya itu. Nah, dulu waktu masih juru kunci dulu. Nah, sekarang juga yang tahu ya masih dijalankan. Sebelum masuk ke sini itu di Cikahuripan minimal wudu dulu, membersihkan tubuh ya gitu, wudu dulu baru bisa masuk ke sini. Nah, terus pas masuk ke area sakralnya gitu kan, kalau dulu mah nggak ada yang wisata, kebanyakan yang jaro gitu. Jadi yang tidak boleh jarah itu terutama perempuan yang lagi, nah itu jadi nggak boleh. Terus sekarang juga banyak gitu, sering kejadian banyak perempuan yang masuk gitu ya ke area-area situs tadi, tahu-tahu keserumahan atau apa gitu, ada pepatah gitu. Ternyata si orang yang kemasukan itu ya perempuan yang lagi itu kebanyakan yang lagi datang. Ya, mungkin benar-benar ya sakral. Makanya harus ada pendampingan gitu supaya apa? Mungkin terutama kan ini kawasannya kawasan kawah, jadinya sangat berbahaya lah kalau tidak didamping secara lahiriahnya. Mungkin secara batiniahnya juga mungkin ada ban yang harus istilahnya dijalankan ya, terutama kalau kata orang Sunda bisa dipuhun dulu amitan ya, gitu. Sebetulnya boleh-boleh saja yang mau istilahnya berwisata ke tempat-tempat yang disakralkan, mungkin yang namanya juga ini kan wisata religi gitu. Justru kalau misalnya yang wisatawan mau misalnya, oh saya pengen misalnya wisata ke tempat-tempat yang tadi, justru itu sebetulnya bagus. Soalnya dari juru kunci atau sekaligus pemandunya di sini tuh ada ilmu yang dikasihkan. Soalnya kan setiap tempat itu mengandung makna. Dari mulai batu lawang, nanti kan di petilasannya di sini ada banyak ya, yang tadi itu ya, petilasan itu ya, iya di antaranya ya tadi batu lawang, batu gudang, batu rahim, sumur salapan, masjid agung, batu sumber dan makomnya ada makom. Kalau berbentuk makom itu sebenarnya nggak ada, cuman petilasan soalnya kan tadinya tempat-tempat tapakur dengan tempat singgah gitu. Jadi setelah tapakur di sini ya barulah menyebar. Mungkin dari saya sekian dulu untuk
bisa cuman sekilas lah gitu ya, sekilas ngasih apa pandangan atau sejarah gitu ya tentang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan dari Asep selaku pengurus dari sini. Kebetulan juga mungkin dulu ya, dulu ini namanya Kampung Lima, Kang. Kampung Lima karena emang ada satu apa juru kunci lima suhunan kan. Sebetulnya ini bukan Kampung Lima. Kalau Kampung Lima itu Pansuran sebetulnya yang 5. Yang tadi Pansuran. juga yang Siduyung, Sigenam, Sipelet itu mengalirnya ke Pansuran yang 5 itu. Oh, gitu. Mengalir. Jadi ini itu kalau nama dulu itu, apalagi kalau dalam ijab itu namanya Lemur Tilu Kasepuhan. Lemur Tilu Kasepuhan. Jadi bilang Lemur Tilu Kasepuhan itu dulu tuh cuma rumah juru kunci, bangunan tempat berobat, sama musola. Jadi bukan bangunannya 3 rumah gitu, tapi 3 bangunan gitu. Bangunan rumah juru kunci, rumah tempat berobat itu ya, dan tadi musola. Ya, makanya Lemur Tilu kalau dulu bilangnya. Nah, itulah penjelasan dari para sesepuh ya, para sesepuh. Terima kasih sudah menyampaikan edukasi spiritual konjur ataupun napak tilas. Kita akan mencoba ke bawah ke situs intinya kalau diizinin, kalau enggak ya enggak Kang. Karena ya ada tatapan yang harus kita jaga, yang harus kita. Nah, untuk pemerintahan, untuk Kemendes yang ada di sini, tolong ini digali potensi, karena dari sana jalan itu belum maksimal.